Halo sahabat Dinar, selamat datang kembali di channel Dinar All in One. Bersama aku, Zana. Hari ini kita akan bahas satu materi yang sering keluar di UTBK, yaitu perbandingan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan video-video yang akan diupload. Oke, kita langsung aja masuk ke materi perbandingan. Oke, aku share screen, semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman semua. Kita mulai materi perbandingan ini dengan mengetahui apa sih definisi dari perbandingan. Jadi perbandingan itu merupakan sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk membandingkan dua nilai atau lebih yang memiliki besaran sejenis. Jadi jangan lupa yang harus kita bandingkan itu adalah nilai-nilai yang memiliki besaran yang sama. Misalnya kita bandingkan panjang dengan panjang. Atau misalnya kita bandingkan berat dengan berat. Jangan sampai kita bandingkan panjang dengan berat. Misalnya gini, contoh perbandingan yang salah. Perbandingan berat Andi adalah sepertiga panjang pensil Nina. Nah, ini merupakan perbandingan yang salah karena jelas-jelas yang satu berat, yang satu panjang. Jadi itu bukan besaran yang sama. Seperti itu. Nah, yang benar itu misalnya kita mau membandingkan perbandingan berat Andi adalah 2 kali berat Nina. Nah, itu baru benar gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu definisinya, kita harus tahu syarat dari perbandingan itu apa. Syaratnya harus dalam satuan yang sama. Tadi kita udah tahu perbandingan yang benar adalah misalnya berat dengan berat. Nah, berat itu bisa dalam gram, bisa dalam kilogram, atau besaran berat-berat yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya satuannya itu masih berbeda, yang 1 gram dan 1 kilogram, itu harus disamakan dengan cara mengonversi. Boleh kita ubah ke gram semua, boleh kita ubah ke kilogram semua, atau boleh kita ubah ke satuan yang intinya harus sama. Misalnya desigram atau miligram, itu boleh juga. Cuma lebih baik kita samakan dengan besaran-besaran yang biasa kita gunakan. Kalau berat ya, berat orang itu biasanya dalam kilogram. Jadi kalau misalnya kita mau ubah ke kilogram, dua-duanya harus kilogram. Seperti itu. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah kita perlu menyatakan perbandingan itu dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya ada perbandingan 40 banding 60. Kita sebenarnya bisa saja menyatakan perbandingan ini dengan bentuk 4 banding 6. Tapi 4 banding 6 ini belum yang paling sederhana. Yang paling sederhananya adalah 2 banding 3. 4 banding 6 ini tidak salah, tapi jauh lebih baik dan harus dibiasakan untuk menulis perbandingan itu dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 2 banding 3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan itu ada 2, ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Kita akan kenal satu-satu. Jadi perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai adalah perbandingan 2 objek atau lebih yang jika salah satu nilai variabelnya bertambah, maka akan membuat variabel lainnya pun ikut bertambah. Sebaliknya, kalau salah satu variabelnya berkurang, maka variabel lainnya juga akan berkurang. Nanti kita akan lihat contohnya di aplikasi perbandingan senilai di next slide. Tapi aku mau kalian dulu rumus untuk perbandingan senilai. Jadi rumus untuk perbandingan senilai itu seperti ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini boleh teman-teman take notes karena ini cukup penting dalam perbandingan seperti itu. Nah, kita akan bisa memahami jenis perbandingan ini lebih baik dengan cara mengetahui contoh-contoh kasus perbandingan senilai. Contohnya di sini aku berikan 3. Yang pertama ada banyak uang dan benda yang dibeli. Tadi perbandingan senilai itu, kalau misalnya variabel satunya bertambah, maka variabel 2-nya juga bertambah. Sebaliknya, kalau variabel satunya berkurang, variabel keduanya juga berkurang. Seperti itu kan? Nah, contohnya di sini misalnya banyak uang sama benda yang dibeli. Semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk suatu benda,
maka semakin banyak pula benda yang kita dapatkan kalau kita beli sesuatu gitu ya. Atau sebaliknya lah, kalau misalnya kita mau beli bendanya lebih sedikit, maka uang yang kita keluarkan juga harusnya lebih sedikit, seperti itu. Oke, nah selanjutnya contoh lainnya adalah bensin nih. Kalau misalnya kita mau menempuh jarak yang jauh, maka bensin yang kita keluarkan juga harus lebih banyak. Sementara kalau misalnya jaraknya cuma dekat, maka bensinnya juga sedikit. Banyak tepung sama banyak kue. Semakin banyak kue yang mau kita buat, semakin banyak tepung yang kita butuhkan. Sebaliknya, semakin sedikit kue yang kita buat, tepung yang kita butuhkan juga semakin sedikit. Seperti itu. Nanti teman-teman harus bisa dulu menentukan perbandingan itu senilai atau berbalik nilai, baru bisa pakai rumusnya. Oke. Yang kedua, kita kenalan juga sama jenis perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu ketika kita membandingkan dua objek atau lebih yang jika besar nilai salah satu variabelnya bertambah, justru variabel lainnya malah berkurang. Sebaliknya, kalau satu variabelnya berkurang, justru membuat satu variabel lainnya bertambah. Jadi kebalikan, makanya namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, rumusnya di sini teman-teman bisa lihat. Ini. Nah, rumus ini juga cukup penting. Jadi jangan sampai rumus perbandingan senilai sama berbalik nilainya ketukar, karena itu beda dan aplikasinya juga berbeda. Jadi boleh di take notes nih, jangan sampai ketukar. Oke? Nah, supaya lebih paham, aku juga udah berikan contoh-contoh perbandingan kasus berbalik nilai. Contohnya nih, pekerja sama lama waktu pembangunan. Semakin banyak tukang bangunan yang mengerjakan suatu rumah, maka semakin cepat juga. Nah, semakin cepat itu artinya adalah waktunya semakin sedikit. Jadi justru semakin banyak pekerjanya, waktu pembangunannya akan semakin sedikit. Sebaliknya, kalau misalnya pekerjanya lebih sedikit, maka waktunya harus lebih lama gitu, karena yang bekerja juga lebih sedikit gitu kan, makanya waktunya lebih lama. Nah, contoh yang kedua, misalnya banyak hewan ternak sama lama makanannya habis. Semakin banyak hewan ternaknya, maka makanannya juga akan habis lebih cepat karena yang makanannya lebih banyak gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya hewannya lebih sedikit, maka makanannya akan lebih lama habisnya. Tuh, nah yang terakhir nih contohnya adalah kecepatan sama waktu. Semakin cepat nih motor melaju, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Sementara semakin lama motor itu melaju, maka waktunya juga semakin banyak, semakin lama. Seperti itu. Nah, yang mau aku garis bawahi di sini, balik lagi, berbalik nilai itu ketika variabel satunya naik, justru variabel keduanya turun. Sebaliknya, ketika variabel satunya turun, variabel keduanya malah naik. Seperti itu. Dan tambahannya juga, untuk waktu ya, waktu itu semakin lama, nilainya justru makin besar. Semakin cepat, itu nilainya kecil. Nah, ini yang sering kali menjadi pengecoh dalam soal. Jadi jangan sampai salah penerapannya. Nah, mungkin untuk sebelum aku tutup materi ini, yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman adalah ketika ketemu soal perbandingan senilai dan berbalik nilai, baca soal yang baik-baik, tentukan kasus itu termasuk kasus perbandingan senilai atau berbalik nilai. Setelah teman-teman berhasil menentukan itu senilai atau berbalik nilai, pakai rumus yang tepat. Baru nanti hasilnya juga tepat. Karena kalau teman-teman salah menentukan jenis perbandingannya, nanti perhitungannya pun akan salah. Jadi jangan sampai salah untuk menentukan perbandingan senilai sama berbalik nilai. Jadi untuk materi perbandingan mungkin aku cukupkan sampai di sini. Di next video aku bakal kasih beberapa contoh soal perbandingan yang sebelum-sebelumnya udah pernah keluar juga di UTBK atau mungkin tes-tes masuk perguruan tinggi lainnya. Jadi jangan lupa tonton video selanjutnya supaya teman-teman bisa mengaplikasikan pengetahuan tentang perbandingan ini ke dalam soal yang asli. Sampai bertemu!